Saya akan berbicara dalam 3, 2, 1. Westernisasi dikenal sebagai peniruan budaya ke barat-baratan dengan mengikuti segala macam jenis budaya barat. Apabila dihubungkan dengan sektor akademik, maka westernisasi tersebut memiliki definisi, yaitu adopsi ataupun pengaruh terhadap budaya serta nilai-nilai barat di dalam sistem pendidikan akademik. Westernisasi di sektor akademik ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara-negara di Asia, contohnya seperti di negara Indonesia. Hal tersebut mencakup dalam berbagai aspek, termasuk kurikulum, metode pengajaran, serta penyediaan literatur akademik bagi siswa maupun siswi. Sudah banyak sekolah maupun perguruan tinggi di negara-negara Asia yang telah mengadopsi model pendidikan yang terinspirasi dari sekolah atau universitas di negara-negara barat, serta dapat dilihat bahwasanya penggunaan bahasa Inggris sering diterapkan sebagai bahasa pengantar dalam beberapa program studi. Akan tetapi, di sini kita dapat mengambil poin penting mengenai aspek westernisasi di sektor akademik yang diterapkan di berbagai negara-negara Asia. Di sini kita dapat melihat bahwasanya sektor pendidikan akan lebih terpaku dengan sistem-sistem yang dianut oleh negara barat, bukan? Ketika kita mengadopsi paradigma akademik di negara-negara barat, terdapat bahaya yang dapat mengancam sebuah negara apabila mengabaikan warisan budaya, tradisi, serta sistem pengetahuan asli yang merupakan hasil inovasi dalam suatu negara untuk memajukan kesejahteraan dalam sektor akademik. Bukankah hilangnya identitas budaya sebagai negara merupakan harga yang sangat amat mahal apabila dipergunakan untuk pembayaran demi kemajuan di sektor akademiknya? Westernisasi tersebut akan mengakibatkan lengsernya beberapa nilai-nilai penting seperti budaya lokal secara perlahan-lahan, karena orang-orang yang berkontribusi dalam sektor akademik tersebut lebih memilih untuk mengembangkan budaya westernisasi secara sentral dibandingkan mempertahankan budaya-budaya lokal seperti bahasa daerah yang sebenarnya tak kalah penting apabila disanding dengan bahasa Inggris sebagai contoh dalam aspek westernisasi di dalam sektor akademik. Penekanan pada bahasa Inggris sebagai bahasa akademik yang dipergunakan secara global misalnya dapat menciptakan hambatan bagi seseorang yang akan mengakibatkan adanya keterbatasan akses terhadap sektor akademik bagi mereka yang tidak mahir dalam berbahasa Inggris. Hal tersebut mengakibatkan kesenjangan, bukan? Sektor akademik di negara-negara Asia saat ini yang berusaha mengikuti ataupun menggabungkan elemen-elemen lokal dengan konsep westernisasi biasanya memiliki alasan seperti poin pertama, yaitu kualitas akademik di negara-negara barat lebih baik dibandingkan negara-negara di Asia. Lalu poin yang kedua yaitu inovasi serta penelitian yang berkembang pesat di negara-negara barat. Dari dua poin yang sudah diuraikan tadi, kita akan membahas poin pertama, yaitu negara-negara di Asia menganggap kualitas akademik di negara-negara barat lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di Asia dikarenakan institusi pendidikan barat seperti universitas di Eropa dan Amerika Utara telah lama diakui sebagai titik sentral keunggulan akademik dan memberikan pendidikan berkualitas tinggi. Banyak siswa dan akademisi di Asia ingin mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih unggul dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka dalam bersaing secara global. Poin kedua, yaitu negara-negara di Asia menganggap inovasi serta penelitian telah berkembang pesat di negara-negara barat dikarenakan adanya tradisi akademik barat telah dikenal karena penemuannya, inovasi teknologi, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuannya. Negara-negara Asia sering mencari pengaruh barat dalam upaya untuk meningkatkan penelitian dan inovasi di negara-negara mereka sendiri. Hal-hal seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, negara-negara di Asia memiliki patokan atau target seperti yang pertama, yaitu penyesuaian kurikulum pendidikan untuk mengikuti standar barat dengan menekankan pada metode serta konten yang telah dipopulerkan oleh institusi dan negara-negara barat, misalnya pengenalan mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan dan teknologi serta matematika.
Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di dalam pendidikan. Banyak negara-negara di Asia yang mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kurikulum untuk membantu siswanya untuk mendapatkan akses ke sumber daya global dan untuk meningkatkan mobilitas internasional. Akan tetapi target-target yang sudah dipatokkan oleh negara Asia di Asia tadi dapat menimbulkan dampak-dampak negatif yang sangat berpengaruh di sektor akademik, misalnya kehilangan identitas budaya lokal, terjadinya kesenjangan sosial, ketergantungan pada bahasa asing, serta terjadinya homogenisasi di sektor akademik. Untuk poin yang pertama, fokusnya di sini mengenai hilangnya identitas budaya lokal dikarenakan terlalu banyak penekanan pada identitas dan kurikulum barat dapat mengancam identitas budaya dan nilai-nilai lokal. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya warisan budaya dan pengetahuan tradisional. Poin kedua, ini menekankan bahwasanya westernisasi dalam pendidikan dapat menciptakan kesenjangan sosial. Pendidikan yang terinspirasi dari barat seringkali lebih mahal dan ini memperdalam kesenjangan dalam akses pendidikan antara masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu. Poin yang ketiga, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam banyak program studi dapat membuat ketergantungan pada bahasa asing. Ini mungkin menghambat akses dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Poin yang terakhir, terlalu banyak westernisasi dapat mengakibatkan homogenisasi pendidikan di mana banyak lembaga dan program pendidikan memiliki pendekatan yang seragam. Hal tersebut dapat mengurangi keberagaman serta inovasi dalam sistem pendidikan. Lalu, westernisasi di sektor akademik di negara-negara Asia dapat melahirkan tantangan yang signifikan dalam era globalisasi. Dalam kondisi globalisasi yang semakin terhubung, negara-negara Asia harus mampu mempertahankan identitas budaya dari nilai-nilai lokal mereka sendiri. Jika westernisasi terus mendominasi sektor akademik, akan menjadi lebih sulit bagi negara-negara untuk mempertahankan keunikan budaya mereka di tengah perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi dengan cepat. Untuk mengatasi westernisasi di sektor akademik di negara-negara Asia, maka akan diperlukan berbagai upaya seperti poin yang pertama yaitu pengembangan kurikulum lokal. Saat merancang kurikulum penting untuk memasukkan bahan pembelajaran yang mencakup pandangan dan teori yang relevan dengan konteks lokal. Dengan mendorong penekanan pada pengetahuan dan gagasan lokal, kita dapat mengurangi dominasi pandangan barat dalam pendidikan. Lalu poin yang kedua yaitu mendukung penelitian lokal, menggalakkan penelitian yang menggali masalah dan pertanyaan yang relevan dengan masyarakat setempat, membantu memperkuat pengetahuan lokal dan mengatasi dominasi penelitian barat yang terlalu mewarnai sektor akademik ini. Untuk poin yang ketiga yaitu mendiversifikasi tenaga pengajar dan siswa, mendorong keragaman dalam kalangan tenaga pengajar dan siswa dapat membantu menghadirkan perspektif yang berbeda dari menghargai variasi budaya, nilai, dan pengetahuan. Lalu untuk poin yang keempat yaitu memperkuat identitas budaya lokal, memberikan tempat bagi budaya dan tradisi lokal dalam kegiatan akademik seperti festival, pertunjukan seni, atau ceramah, membantu memperkuat identitas budaya dalam menunjukkan pentingnya keberagaman dalam akademik. Lalu untuk poin yang kelima yaitu memperkuat kolaborasi internasional, penting untuk tetap terhubung dengan lembaga akademik dan peneliti dalam berbagai budaya dan negara. Mengadakan pertukaran pengetahuan dalam kerjasama dua arah dapat membantu mengurangi kesan westernisasi dan memperkaya pemahaman lintas budaya. Lalu untuk poin yang keenam yaitu mendorong pemikiran kritis dan analitis, mengajarkan siswa untuk mempertanyakan pengetahuan dan gagasan yang ada serta menganalisis secara objektif, dapat membantu mereka mengembangkan cara berpikir yang independen dan tidak hanya mengadopsi pandangan-pandangan barat tanpa pertimbangan yang mendalam.
Dalam argumen-argumen yang sudah diutarakan di atas tadi, kita tidak boleh melupakan bahwa pentingnya menemukan keseimbangan antara mengadopsi perkembangan barat yang bermanfaat dan mempertahankan pengetahuan tradisional dan budaya lokal yang bernilai. Menyadari penyesalan Dewan terhadap westernisasi di sektor akademik di negara-negara Asia, ini kita perlu mengadopsi pendekatan yang bijaksana dan hati-hati dalam merancang kurikulum pendidikan yang memadukan pengetahuan lokal dan global dengan cara harmonis. Ini akan mampu mempertahankan identitas budaya yang sudah menjadi identitas suatu bangsa.